saya Juni Anton. Hari ini saya lagi di Nanyang Technological University. Nah, ngapain saya di sini? Ikuti saya. Yuk. Oke, alasan hari ini saya ke NTU adalah untuk ngobrol dengan salah satu alumni workshop Baca Lab for Students. Nah, orangnya udah ada di situ, lagi duduk. Yuk, kita ketemu dia. Nah, sekarang saya sudah di dalam salah satu gedung dari NTU yang namanya adalah The Hive. Ya, kamu bisa lihat gedungnya ini keren banget, nggak ada temboknya, semuanya open space. Nah, alasan saya kesini hari ini karena saya mau ketemu satu orang yang sudah saya kenal sejak dia kelas 3 SMP atau kelas 9 di Indonesia, sampai dia sekarang kuliah di NTU dan sudah mau lulus, oke? Dan dia adalah... Tada! Halo. Namanya Zakwan. Perkenalkan diri dulu dong. Oke, kenalin namaku dari Zakwan Hussein, bisa dipanggil Daris atau Zakwan. Aku udah tingkat akhir, jurusannya FMIPA Fisika. Terus sekarang kesibukannya lagi skripsi, kuliah, sama jadi asisten dosen juga buat riset-riset. Oke, keren banget. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Zakwan tentang gimana kehidupan dia di NTU, dan semoga buat kamu yang ingin kuliah di NTU juga seperti Zakwan, kamu bisa belajar banyak dari video ini. Oke, Zakwan, kamu dulu kuliah di NTU itu tahun berapa? Aku masuk kayak 2017. 2017. bulan Juli, ya. Berarti 2 tahun yang lalu ya. Bener. Oke, nah kenapa sih mau kuliah di sini? Karena kan aku fisika, jadi basically aku ngerasa kayak kalau fisika tuh opportunity risk. Biasanya orang mau riset atau jadi kayak guru gitu kan. Nah, kalau aku bandingin sama Indonesia, jujur lebih bagus di Singapura opportunity-nya. Terus memang based on pengalaman banyak banget kayak opportunity yang ada. Jadi kayak aku misalkan sekarang maupun tingkat 2, tingkat 3 tapi bisa part time sama profesor, jadi pengajar atau jadi kayak riset di topiknya dia. Terus bisa digaji juga, kayak digajinya $10 sejam. Oh, lumayan ya. Terus kayak kalau aku hitung kan kita cuma boleh kerja 2 hari. Jadi kayak 16 jam seminggu. Nah, kalau aku kali sebulan udah dapat 6 juta sendiri. Oh, sebulan sebagai mahasiswa di sini. Itu pun cuma kerja 2 hari seminggu. Kerja 2 hari seminggu. Gila, jauh ya dibanding UMR di Indonesia ya. Iya. Berarti kamu di sini kuliah sambil kerja ya? Yes. Gimana? Susah nggak? Ya pastinya susah, seriusnya harus juggle sama kuliah sama kerja pastinya, karena kalau orang lain kan tinggal kuliah doang dan kuliah 4 tahun, dan aku sendiri malah kuliahnya 3 tahun karena 3 tahun? Jadi aku banyak ngambil SKS di tingkat 2 kemarin, jadi pengen cepat-cepat abisin. Sebenarnya aku mau ngambil tambahan gelar sih, jadi aku sebenarnya Double degree? Tambahan gelar itu double degree kayak bukan? minor gitu. Oke, minor. Terus? Jadi kalau di NTU tuh biasanya kuliah 4 tahun, dan orang Indonesia biasanya 3,5 tahun sih kalau kuliahnya akselerasi. Nah, aku tuh 3,5 dengan kondisi mata kuliah requirement-nya cuma dikit, jadi aku pengen ngambil math sama bisnis. Terus karena di tengah jalan ngeliat kayaknya aku ini deh berat financialnya, karena aku sambil kerja, ya aku nggak saya lulus 3 tahun aja. Berarti kamu orang biasa 4 tahun, terus kalau misalnya agak cepat tuh 3,5. Kamu 3 tahun? 3 tahun. Sudah skripsi, udah mau lulus? Iya, lagi skripsi sekarang. Cepet banget deh. Iya. Sambil kerja? Sambil kerja. Terus gimana kamu bagi waktunya? Antara kamu kuliah, dan berarti jadwal kuliah kamu tuh lebih padat daripada yang lain, dan kamu masih harus kerja seminggu 2 hari, dan 2 hari itu full day ya kerjanya ya? Full day, yes. Full day pagi, artinya 2 hari itu benar-benar waktu kamu belajar paling cuman istirahat doang gitu kan? Nah, berarti sisa 5 hari itu kamu pakai buat kuliah sambil belajar. Nah, terus gimana kamu ngatur semua itu? Jujurnya kadang kalau di NTU tuh enaknya bisa dinegosiasi sih. Maksudnya dalam artian kayak kalau aku kerja di sini bisa aja kayak, Prof, aku 2 minggu ini mau kerja aja dulu. Jadi aku berang kerja kayak 9 to 5 gitu. Oh, oke. Nah, terus karena aku memang punya baca kilat dulu, jadi beneran sampai sekarang dipakai juga. Jadi aku tuh belajar biasanya ujiannya kayak semacam SKS juga sih. Oke. 2 minggu sebelumnya. Jadi cepet ya. Jadi aku biasanya 3 minggu pertama, 4 minggu pertama nggak pernah, maksudnya nggak menyentuh banyak materi kecuali ada tugas ya. Jadi kayak aku mostly kerja di lab atau kerja kerja sama ASDO. Sekarang lagi fokus skripsi dulu, nanti kayaknya mulai minggu depan baru mulai belajar full. Oh, jadi kamu tuh bisa ngatur kerjanya itu kayak kamu mau full, habis itu kamu full belajar lagi.
Kayak gitu. Jadi bukan kayak tiap minggu pasti ada harus kerja, enggak gitu ya. Fleksibel, soalnya enaknya NTU tuh nggak ada absen. Nggak pakai absen. Kuliah Bisa bolos dong. Oh, nggak salah. Nggak, ini kayak teman-temanku anak Indonesia biasanya banyak temanku yang kayak absennya 5%, 0%. Oke, 0%. Berarti nggak pernah masuk Nggak dong? pernah masuk. Terus? Datangnya cuma pas ujian doang. Oke. Terus kalau di NTU selama ujiannya bagus dia dapat A minus gitu. Oh gitu. Jadi nggak kayak absen itu penting. Telat ngabsen, telat ngetap aja itu udah nggak masuk, dan itu attendance-nya itu paling dalam satu semester itu nggak boleh di bawah 80%. Aku emang dengar banget karena kan aku suka buat study tour, jadi aku biasanya bawa orang Indonesia rombongan gitu keliling-keliling NTU, dan mereka suka cerita kayak pas lihat profilku, kayak kalau lihat namaku di Google biasanya langsung muncul sih profilku kayak Zakwan ini ngapain aja sih, oh dia marketing juga, dulu pernah, sekarang kerja riset juga, terus kayak kok bisa sih kayak gini, emang bukannya susah ya waktu kuliahnya gimana gitu kan. Karena pas mereka kaget kayak ya memang aku baca nanya temenku UI, ITB, Unpad, UGM yang kemarin visit juga kayak wah enak banget sih kalau di sini kita tuh cuma bisa absen 80% kayak tadi, jadi cuman kalau misalnya mata kuliah 13 kali berarti ya cuma bisa absen 2 kali 3 kali kan. Sisanya udah nggak bisa gitu. Soalnya di NTU sendiri tuh mereka ngajarin kita buat tanggung jawab. Jadi kayak saya nggak kayak profnya gini, saya nggak penting kamu datang atau enggak, yang penting kamu bisa materi saya udah. Oke, jadi itu kuncinya ya. Kita dikasih kemandirian sama tanggung jawab untuk belajar sendiri. Yes. Kayak gitu. Kalau kayak gitu malah ngerasanya kayak lebih gimana? Lebih, menurut kamu lebih bagus atau lebih enggak dengan kasih kebebasan? Kalau misalnya aku pikir dulu, kalau misalnya di Indonesia kita kan kayak di BINUS dulu, kenapa diwajibkan harus absen? Karena ibaratnya kayak lu absen aja masuk, kadang ujian bisa nggak lulus. Terus khawatir kalau lu tidak masuk gitu, nggak hadir, maka ya bisa lebih parah gitu, bisa dianggap nggak kuliah gitu. Tapi kalau di sini malah kebalik, kuliahnya masuk apa enggak, yang penting lu paham sama materinya kayak gitu, diberi tanggung jawab. Menurut lu mana yang lebih baik? Ke orangnya lagi sih, kita nggak bisa generalisasi orang, cuman di NTU sendiri kan kita ngelihat orang kan bakal kerja, jadi mereka kayak sebenarnya dilatih untuk mandiri. Karena kan kita diminta kayak at least lulus dari NTU kamu lebih proaktif, jadi kalau misalkan ada tugas apa kamu selesain, dan kayak maksudnya nggak penting progresnya gimana, tapi yang penting kita cari efektifnya. Jadi sebenarnya bagus untuk nge-training. Memang kendalanya buat orang anak Indonesia di awal-awal aku juga kayak kesana santai banget, nggak apa-apa. Jadi aku dulu semester tingkat 1 tuh aku tuh ngambil mata kuliahnya nggak banyak banget di semester 1, yang paling banyak semester 2, sorry tingkat 2. Di tingkat 1 tuh aku malah organisasi 6 karena emang kayak ya santai aja, nggak perlu masuk, yang penting ujian bisa, tugas dikerjain gitu kan. Dan tugas kita submit online. Terus, mata kuliahnya mostly itu semua di record. Jadi aku ada portal, aku record. Nah makanya kenapa banyak anak Indonesia yang 2 minggu sebelum ujian mereka tuh maraton. Belajar semua di situ. Dan masih survive. Dan biasanya anak Indo sih disclaimer IPK-nya rata-rata sih kan maksimal 5. 4 ke atas lah. Berarti bagus-bagus dong berarti. Ternyata anak-anak Indonesia juga bagus ya kemampuan belajarnya ya. Terus berarti menurut kamu penting ya untuk yang sistem kayak di NTU kayak gini dikasih kebebasan untuk belajar sendiri, yang penting semua tugas materi bisa diselesaikan dengan mandiri. Menurut lu itu penting sebagai bekal untuk nanti masuk kerja gitu? Yes, penting sih. Penting kan, kayak kita ada juga yang sistem LOE itu kayak leave of absence. Jadi kayak kita 1 semester nggak kuliah, memang misinya buat ngegali sesuatu. Ada teman-temanku yang kayak dia sudah selesai tingkat 2, dia setahun nggak kuliah dulu, dia cari passionate-nya, atau nggak dia memang ngembangin startup-nya. Tapi itu dia nggak kuliah, itu dia sistemnya cuti atau memang dia tetap berjalan tapi dia nggak masuk kelas, gimana tuh? Cuti. Cuti. Sebenarnya kalau mau nggak masuk kelas gitu juga nggak apa-apa, cuman asalkan bisa submit tugas aja kan. Nah, makanya ada gedung ini ya yang bisa open space, bisa belajar 24 jam dalam seminggu bebas gitu. Banyak meja-meja, banyak orang lagi belajar tuh karena itu ya. Keren-keren banget. Di sini tuh rindang banget ya. Walaupun panas tapi maksudnya banyak pohon gitu, rindang banget. Visionnya tuh kayak go green. Jadi mereka banyak taman-taman. Terus kayak aku misalkan kayak beli makanan juga nih, kayak aku nggak bawa plastik sih untungnya. Jadi kalau sini mau makan misalkan butuh plastik itu kena bayar 2.000. 2.000. Berarti di sini berapa sen? 20 sen.
Jadi Lumayan emang ya. mereka ngegali go green. Indonesia 200. Iya. 2000. 200 aja udah protes. Kayak bayar parkir ya 200 aja emosi ya. Kita udah kayak 2000, ya udahlah gitu. Iya iya iya. Tapi lebih membangun awareness untuk nggak jangan bawa plastik gitu kan. Coba kamu cerita dong, gimana perjalanan kamu dulu sampai kamu bisa keterima di NTU gitu. Sip. Nah, jadi awalnya gimana sih kamu daftarnya? Apakah kamu bayar full di sini sendiri atau kamu prosesnya kayak gimana? Oh, oke. Jadi jujurnya aku kelas 10 11 nggak mikirin kuliah kemana. Alasannya dulu sekolahku tuh sekolah Turki. Jadi kayak basically kalau aku sampai kelas, pokoknya aku dijamin untuk kuliah ke Turki beasiswa penuh. Oke. Tapi di kelas 11 akhir itu lagi banyak polisi sama politik, jadi kita putus kerjasama. Oh, sama Pindah ke Turkinya. Australia. Oh, oke. Jadi banyak orang yang kayak banyak dari sekolah-sekolah cabangku tuh dulu ngekat kerjasama sih jadinya. Nah, baru mulai aku cari kuliah-kuliah. Nah, enaknya di NTU sih aku apply-nya Oktober sampai Desember. Jadi sekarang September masih ada 1 bulan lagi persiapan. Jadi aku cuma submit dokumen kayak rapor, sertifikat-sertifikat yang ada. Terus abis itu udah kayak indicate mau scholarship nggak? Oh iya mau gitu. Terus nanti kalau udah submit dokumen kebutuhannya, nanti dipanggil tuh 2 minggu, 3 minggu setelahnya. Oh, kamu keterima nih buat kamu shortlisted gitu. Jadi kamu tertes ya. Nah, NTU itu sama NUS sebenarnya mereka nyari banget anak Indonesia sih. Oh ya? Iya, jadi mereka bahkan ke Indonesia. Mereka scouting buka ballroom, booking 2 ballroom atau 1 ballroom, mereka ujiin anak Indonesia. Oh, tujuan kenapa mereka mau cari anak Indonesia? Nah, implikasinya karena biasanya kalau kita kan subsidi, biasanya keterima sini semua orang subsidi pemerintah karena kan mahal banget sebenarnya kuliah di sini. Kalau nggak subsidi ya mahal aku bisa bilang. Nah, karena tuh setelah kita lulus kan kita subsidi tuh, konsekuensinya tuh kita mesti ngabdi 3 tahun di Singapura. Nah, ngabdinya sendiri itself itu sebenarnya kayak nggak kayak ngabdi di Indonesia, kayak ngabdi itu selama kayak oh ya penting saya mau kamu kerja di sini. Jadi dia pengen hasil anak-anak yang bagus dibawa ke Singapura, terus dia ngasih sesuatu buat Singapura gitu. Oke, kontribusi balik gitu ya. Oke, tapi tetap sama. Setelah itu bebas. Yes. Mau balik ke Indo atau mau tetap Singapura bebas gitu ya. Bahkan kalau kita kayak abis lulus mau langsung pergi, mau misalkan ya mau negara lain lagi gitu ya. Nah, mereka tuh butuh kita jaminan gitu. Setauku sih kayak berapa ratus juta gitu dimasukin ke bank Singapura. Kayak ini kayak jaminan bahwa kamu akan kembali. Oh iya. Kalau nggak kembali ya duitnya buat kita. Gitu. Yang dalam 3 tahun itu benar-benar ya menjalankan tugas dengan baik gitu ya. Kalau nggak kabur gitu misalnya kan. Ya, karena kan sudah disubsidi gitu ya. Oke. Nah, tapi subsidinya di sini gimana ceritanya? Subsidi itu kan kayak bisa kayak beasiswa gitu nggak sih hitungannya? Oh ya, jadi biasanya kalau uang kuliah di sini sih kalau mau buka angka ya, roughly sekarang 350 juta. 300-an juta. Satu tahun ya. 1 tahun 300-an juta itu normal international student ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang orang Singaporean lebih murah kan? Jauh lebih murah. Ya, Sini semua rata-rata yang Singapura masih lebih murah. Oke, orang luar itu 300-an juta di tahun 2019 ya. Oke, terus yang beasiswa? Di beasiswa itu jadi kita dipotong 50% nih. 50%. Berarti sisa 170-an kurang lebih ya tadi ya. Ya, benar. Nah, 170. Nah, jadi kan aku kayak bayar 85 juta 1 semester. Dan di Singapura tuh biasanya kita ngambil loan kalau misalnya kita nggak mampu bayar. Nah, loannya itu sendiri kayak kita minjem dari 2 bank terkenal kayak OCBC, DBS. Jadi dia bisa nge-cover duit kita 55 juta 1 tahun, 1 semester. Jadi tuh kita cuma bayar 30 juta. Oke. 1 semester. Jadi kayak bayarnya kurang lebih kayak KKI UI sih sebenarnya. Ujungnya kayak tapi jatuhnya ada hutang. Ya. Bayar hutangnya pas kapan? Nah, enaknya loannya Singapura tuh selama kita kuliah, kita nggak dikenain bunga sama sekali. Jadi kayak selama minjem aja. Nanti kalau udah kerja, dia ngatakan, oh sekarang kamu udah mampu nih, baru kita kenain bunga. Oke. Dan mereka biasanya sih pattern anak Indo yang aku denger dari senior 2-3 tahun habis. Jadi selama dia pengabdian, jadi dia masih uangnya semua dibayar-bayarin. Karena kalau mau buka angka, starting gaji kita sini sih 3.000-an dolar. Ya, oke. Lulusan NTU. Yes. Oke, berarti bisa lah ya. Extraordinary bisa kayak 50 juta satu bulan. Berarti 5.000-an ya. Oke. Nah, terus gimana ceritanya kamu dari SMA sampai kamu akhirnya bisa dapat beasiswa di NTU? Jadi pertama tuh aku ngerasa banget guna baca kilat kayak pas aku kelas 9 belajar olimpiade. Walaupun memang aku biasanya cuma sampai finalis nasional sih. Karena biasanya kalau dari nasional gitu materi semua orang bisa, tapi pengayaan soalnya masih banyak. Jadi mungkin di momen itu aku nggak sebanyak latihan soal yang lain. Betul. Nah, jadi aku kelas 9, kelas 10
Dan yang bikin aku pasti kuliah di Turki itu dulu aku baca kilat kamus buat Iya. lomba. Iya, kalau ini kayak Lomba bahasa Turki, belajarnya pakai baca kilat gitu ya. baca kilat kamus terus ujian bisa. Kebetulan aku dapat perunggu terakhir. Oke. Istilahnya compare dengan aku yang baca kilat 1 bulan kurang. Sama mereka yang udah latihan lama Bahkan gitu ya. sampai ke Turki buat belajar. Iya, sampai ke sana ya. Oh, ya mereka masih, tapi kayak aku kan kayak ya karena gurunya kayak tahu kayaknya kamu bisa deh. Iya, Kamu iya. ikut deh, terus kayak tapi kan saya fisika pak, ya coba aja siapa tahu menang. Oke. Terus kayak menang. Nah jadi along the way ngerasa baca kilat guna dan guna banget pas lagi di sini tuh ya kayak tadi, jadi tetap bisa kerja, tetap bisa karena aku bayar uang makan sama kayak uang sekolah di cover sama orang tua sih, tapi uang makan sama uang hidup tuh biasanya aku cover. Dari gaji, dari kamu sambil magang di sini kerja, kamu yang seminggu 2 hari itu ya masih dapat gaji kan? Ya, Yes, yang jadi guna banget sih aku baca. Nah prosesnya sih yang aku bilang kayak tadi, kalau sistemnya sama kurang lebih. Nah terus tesnya sendiri kan pakai susah nggak tuh kurikulum. tesnya tuh? Nah kurikulum sini beda sih sama kurikulum Ah. Indonesia. Jadi in terms of materinya lebih banyak kalau Oke. matematika. Jadi ujian wajib itu matematika, bahasa Inggris. Karena kan kita pakai bahasa Inggris di sini. Nah sisanya tuh tergantung jurusannya kita ambil. Kayak aku dulu cuman ambil nambah fisika doang karena emang jurusannya fisika, matematika, teknik. Jadi kayak ya udah fisika aja. Tapi ya temenku ada yang mungkin dulu kedokteran, terus ngambilnya teknik mesin, terus ngambil lagi teknik kimia, ya udah kimia, fisika, biologi jadi semua. Oke. Nah kurikulumnya pakai kurikulum sini. Kurikulum sini tuh kayak E-level kayak Singapura, E-level Inggris tapi lebih susah. Lebih susah lagi. Jadi dulu sih aku Ujiannya online atau ke sini? tahu nggak, on the spot yang tadi aku bilang. Oh, di Indonesia tapi. Yes, di Oke. Jakarta. Jadi yang mereka booking ballroom 2 hari itu buat kita ujian. Oh, jadi kamu ikut tes di situ. Yes. Dan hasilnya berapa lama sampai keterima? Lumayan cepat sih sebenarnya. Aku dulu, kalau sekarang sih aku memang, karena dulu aku pernah kerja di admission, mereka berang kayak cepet pengen banget ngambil anak Indonesia sebelum SNMPTN karena Oke. biasanya kasusnya suka gitu tuh. Rebutan ya. SNMPTN sama ini. Ya NTU nggak masalah, tapi yang masalah di Indonesianya. Oke. Nah, kalau aku dulu tuh ujian pertengahan Februari, 1 bulan langsung keterima. Nah, Oh, sebulan. sebulan kurang lebih. Untuk ikut tes gratis. Bayar sih. Tapi harus submit dokumen dulu, keterima baru boleh ikut tes. Yes. Oke, jadi tahapnya submit daftar, habis itu submit dokumen, habis itu ikut tes. Yes. Oke. Baru hasilnya keluar, langsung gimana setelah hasilnya keluar? Jadi Maret tuh kalau udah keterima, berarti kita keterima, nanti mulai urus online-nya, terus apakah mau apply loan juga. Oke. Terus mungkin yang top 10%-nya atau 5%-nya dipanggil buat beasiswa. Jadi mereka di calling beasiswa penuh. Nah, kalau kayak tadi kan mereka Kalau tuh ada kamu? ininya. Aku sih subsidi doang. Dapat berapa persen waktu itu? Bukan yang tadi aku bilang 50%. Semua orang biasanya 50%. Nah, Oke. yang top itu biasanya, yang top ini biasanya faktornya memang karena mereka olimpiade internasional, Oke. atau memang kayak nilainya misalkan cuma 3 terbaik gitu, atau Ah. kita nggak pernah tahu sih angkanya. Oke. Nah, itu tuh dia kalau keterima di cover uang sekolahnya full, Full, uang jajan 50 juta setahun. uang jajan 50 juta setahun. Itu buat bayar uang asrama sama makan sih pas-pas aja sih. Oke. Jadi kamu berarti lewat tes itu kamu dapat subsidi 50%. Nah, sisanya kamu tinggal bayar 50% ya. Yes. Lumayan ya. Iya, memang. Tapi itu pun tidak mudah dapatnya karena kamu dapat harus ikut tes yang banyak yang harus kamu lalui ya. Iya. Dari yang 2 ballroom yang ikutin itu berapa persen yang keterima? Tahu nggak? Kita suka agak-agak sih kayak 400-500 orang gitu, kayak 300. Yang keterima sih 100, jadi sepertiganya. Berarti Dan applicant-nya biasanya 1000-an lebih, I think. jadi dari 1000-an applicant yang ikut tes sekitar 40%-nya, dari 40% berarti sisa 400-an, yang keterima 30% dari 400-an itu, sisa Kurang lebih 100-an. kayak gitu. Soalnya NTU tuh kan universitas baru, muda tapi cepet naiknya. Iya, dia tahun 81 ya. Ah. Tadi saya udah cek 81 mulainya, berarti 20-an tahun. Iya, maksudnya memang masih belum. Udah 30-an tahun berarti. Iya, masih baru banget, tapi trennya cepet naik. Jadi mungkin dulu zamanku masih 1000, tapi makin lama makin naik sih. Makin dikit lagi atau makin banyak jumlahnya makin lama. Yang apply-nya makin banyak. Apply, yang Tapi diterima yang diterimanya pelan-pelan makin dikit. Karena kita saingan kan, jadi kalau biasanya kalau apply ke Singapura tuh NTU NUS barengan, aku juga dulu apply NUS tapi nggak dapet. Jadi kalau NTU sendiri apa ya namanya, kalau apply-nya tuh karena dulu masih rankingnya masih agak di bawah, jadi 100-an itu masih ada. Nah
karena dia udah mulai kayak NUS, udah mulai dekat-dekat. NUS kan namanya dikit, Ya. jadi mulai gengsi nurunin Mau kuota ikut? dikit. Oke. Makin dibikin makin sulit ya. Iya. Oke. Terus apakah ini kampus impian kamu? Kampus impian sebenarnya salah satu impian sih aku bisa bilang. Salah satu impian. Karena dulu aku tuh dulu mau apply Amerika sebenarnya, terus apply Eropa nggak kepikiran karena memang itu. Kecuali UK mungkin kali karena kualifikasinya mungkin bisa atau karena aku dulu fokusnya ambil SAT gitu-gitu sebenarnya. Terus habis itu ngincarnya Eropa which is Turki karena emang itu sama NTU sih. Sorry, NTU dulu baru Turki. Karena Turki itu kayak backupan. Jadi biasanya sih teman-temanku dulu di sekolah yang memang pinter banget biasanya dia nggak pernah mikirin kuliah di Indo. Oke. Jadi mostly dia mikirnya belajar di luar. At least dia pasti Turki dapat. At least Turki. Separah-parahnya. Oke. Jadi ini bisa dibilang a dream come true nggak sih kuliah di sini? Bisa bilang dream come true. Bisa dream come true ya. Kalau US aku juga pikir-pikir emang apa ya? Jauh banget nggak sih dari orang tua? Pertama jauh dan susah baliknya. Kayak aku Singapura tuh at least liburan tuh kan kita ada seminggu di tengah semester sama winter summer gitu. Jadi kayak 4 kali libur. Dan bahkan summernya kita libur 3 bulan. Summernya 3 bulan. Puas banget ya? Puas banget. Mau balik belum semagang juga bisa sih. Oke. Cerita dong gimana awalnya sampai kamu bisa ketemu Baca Kilat? Baca Kilat. Dari orang tua ya kalau nggak salah ya awalnya. Jadi dulu ibu ikut, cuman ibu nggak banyak praktekin, jadi kayak iya, mama duluan ya yang belajar Baca Kilat ya. Mama tuh aku juga nggak tahu mama dapat dari mana, kayak dari temennya. Terus juga Kak ikut ya, misalnya karena dulu kelas 9 tuh sekolahku dulu tuh karena aku pasti SMA di sana nggak butuh UN kan, jadi itu beneran kayak mama khawatir sih kayak Kak, walaupun kamu dapat beasiswa lagi di SMA-nya, tapi kayaknya kamu kalau kamu nggak belajar UN kayaknya gimana gitu, kata nilai jelek, walaupun kamu pasti keterima sih di sini kayak Baca Kilat aja ya Kak. Ya udah boleh gitu. Oke. Akhirnya kamu ikut-ikut aja gitu kan. Terus aku praktekinnya ini sih, maksudnya along the way nggak cuma buat di UN dong, tapi buat yang lain juga. Untuk kamu kalau nggak salah kamu juga Olimpiade kan? Gimana Baca Kilat membantu kamu dari sisi zaman kamu SMP, SMA itu kayak gimana? Itu belum cerita tuh. Kalau kuliah kan tadi udah cerita nggak bantu kan. Nah kalau SMP, SMA dulu gimana? Jadi kalau di SMA aku yang kayak lomba bahasa Turki tadi, pas tiba-tiba aku karena dibacanya perunggu dulu kan, terus perunggu paling bawah saya Zakwan, terus kayak hah? Terus kayak aku bingung kayak, oh beneran menang ini. Kamu nggak expect? Nggak terlalu sih karena kamu basicnya kamu Olimpiade Fisika, disuruh ikut bahasa. Dan itu tuh kayak oke, kita kayak dites gitu, terus aku kayak mesti presentasi pakai bahasa Turki full 5 menit 10 menit gitu. Jadi beneran kayak dan tanpa bahan, maksudnya kayak beneran kita on the spot gitu kayak jelasin ngomong-ngomong kayak oh ya saya dari Indonesia terus gini-gini, karena memang yang medali emasnya Indonesia nanti tuh programnya sebulan di Turki dibayarin semuanya, dan dia presentasi di Indonesia ke depan orang Turki. Jadi kayak kita punya booth yang presentasi yang lewat orang Turki pasti ngomongnya bahasa Turki. Jadi ekspektasinya gitu. Nah, nggak nyangka pas itu dapat perunggu sih, walaupun kayak ya maksudnya effortnya kayaknya nggak terlalu berat yang lain. Yang lain sampai kayak setahun di Turki belajar, terus kayak wah itu sih dedikasi banget. Dedikasi banget ya. Berarti bagi kamu dengan belajar pakai Baca Kilat, kamu belajarnya jadi lebih cepat, lebih santai, sehingga lebih effortless gitu nggak sih? Iya, dan kalau aku tipe orang yang sebenarnya explore many things. Jadi yang kayak sekolah aku bisa kayak Baca Kilat dan bisa lebih explore yang lain. Jadi justru kamu jadi punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain yang mau kamu explore. Gila, mantap banget. Nah, terus kamu rencananya setelah lulus nanti akan balik ke Indonesia nggak? Kayaknya one day lah ya, maksudnya nggak ngomong habis lulus langsung gitu ya, one day nanti. I think bakal balik sih, maksudnya orang Indonesia biasanya yang senior-senior yang udah 40 tahun gitu, mereka bakal balik ke Indonesia kayak buat nikmatin hidup sih. Nikmati hidup. Jadi mereka kayak seakan-akan, oh ya udah saya kerja hektik sampai umur 35 berkeluarga. Nanti pas anak saya SD, ya saya balik ke Indonesia atau at least ke Batam. Berpikir mengabdi di Indonesia? Kalau mengabdi maksudnya yang berkontribusi gitu, jadi menteri atau jadi apa di Indonesia, membangun Indonesia jadi lebih baik setelah kamu belajar di luar gitu? Kalau membangun dalam artian kayak orang kayak government kayaknya enggak, tapi at least aku buat institusi yang kayak at least jadi pintu gerbang. Jadi tetap kamu lebih di private sector ya.
Mantap banget. Makanya Oke. kalau pas di call content creator atau kayak apa ya buat kayak talk itu seneng sih karena at least setidaknya membuka mind mereka kayak oh bisa kok sebenarnya kuliah di NTU. Iya, iya benar. Bahkan ada kok yang aku tahu ada orang yang dari Kalimantan dia kuliah di MIT Mm. dan MIT kuotanya di Indonesia cuma 1 atau 2 loh Iya, Indonesia iya. dari 250 juta orang Iya. dan dia terpilih. Nah, Jadi kayak nggak ada apa namanya nggak ada yang mustahil gitu sebenarnya. yang penting adalah kita mau apa? Belajar, Belajar berusaha dan gitu ya. Nanti along the way usahanya gimana ya kita yang efektif nanti along the way tapi yang penting usaha sama itu dulu lihat dulu. Iya, benar-benar. Nah, kamu ada pesan nggak buat mereka yang nonton video ini? Siapa Oh. tahu ada yang berimpian pengen kuliah di NTU juga, kayak gitu. Apa pesan kamu buat Pesannya. mereka? Oke, story dikit. Aku dulu apply NTNUS dan tes NUS sebelum NTU dan di tes NUS aku ngerasa kurang confident dan emang kayaknya nilainya nggak bagus, nggak masuk. Terus aku beneran belajar gitu sih, di belajar 2 minggu terakhir terus akhirnya alhamdulillah dapat NTU. Jadi pesannya sih apa ya? Emang hidup tuh nggak bakal mulus banget sih sesuai planning. Tapi at least kita tahu tujuannya apa, terus kita siap-siap untuk adaptasi aja. Nah, menurut kamu penting nggak sih bagi seorang yang sambil belajar, mau belajarnya lebih mudah, habis itu maksudnya biar bisa berprestasi, bisa masuk ke kampus impian, punya sebuah cara belajar yang baik gitu. Ya, I mean kayak baca kan aku bilang salah satu tools jadi itu guna banget buat kayak mempercepat kamu belajar dan bisa explore yang lain karena emang zaman sekarang informasi jadi kayak beneran Banyak banget gitu ya. dan orang tuh biasanya nanti kerjanya bisa jadi multidimensional. Ya, betul. Jadi kayak kamu nggak akan stuck di fisika doang. Ya. Thank you Zakwan, Ya, thank you so much. yes. Belajar banget dari kamu Ya. ya di sini. Dan siapa tahu suatu saat saya kuliah di sini. Iya, Yo, karena S3 kan dulu S3. S2 manajemen kan itu. Iya, enggak di ITB MBA. MBA. Di ITB. S3 open kok MBA. Iya. Atau Esteller. S kebanyakan. S-nya kebanyakan. Oke, baik. So, sekian ngobrolnya sama Zakwan ya, dan semoga bermanfaat buat kamu yang nonton. So, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya dan lain kesempatan. Bye.